Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di video kali ini saya akan membuat presentasi tentang kecerdasan dan mental di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, MPSI. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Sejumlah ahli mendefinisikan kecerdasan dalam psikologi sebagai suatu kemampuan yang mencakup berbagai karakteristik, keahlian, dan bakat seseorang. Sementara ahli lainnya mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu kemampuan unggul yang spesifik. Selain itu, kecerdasan juga berkaitan dengan proses berpikir rasional dan bertindak secara sengaja guna merespon lingkungan secara efektif. Itu menurut Weishaupt pada tahun 1944. Pendapat ini didukung oleh Gardner pada tahun 2006 bahwa kecerdasan berasal dari proses mental manusia. Di slide berikutnya ada macam-macam teori psikologi kecerdasan. Ada 4. Yang pertama, General Intelligence. Teori ini dicetus oleh Charles Spearman tahun 1904. Ia mengatakan bahwa kecerdasan umum yang dikenal sebagai faktor G atau G-faktor mengacu pada adanya kapasitas mental yang luas yang mempengaruhi kinerja pada ukuran kemampuan kognitif. Menurut Spearman, faktor G bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan pada tes kemampuan mental. Spearman juga mencatat bahwa meskipun orang pasti bisa dan saling berhasil unggul di bidang tertentu, orang yang berhasil baik di suatu bidang cenderung juga berhasil di bidang lain. Misalnya, seorang yang berhasil mengerjakan tes verbal mungkin juga akan berhasil di tes lainnya. Nah, kalau kalian familiar dengan istilah IQ, kalian pasti juga paham bahwa IQ dinyatakan dalam sebuah skor. Konsep perhitungan skor IQ berakar dari teori faktor G ini. Jadi, skor IQ ini menentukan kemampuan kita dalam mengerjakan semua jenis tugas kognitif. Kita masuk poin kedua, yaitu primary mental abilities. Berbeda dengan Spearman, Louis J. Thurston pada buku psikologi yang ditulisnya pada tahun 1938 mengatakan bahwa kecerdasan tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, kecerdasan terdiri dari berbagai macam kemampuan mental, yakni associative memory atau memori asosiatif, yaitu kemampuan menghafal dan mengingat. Yang kedua ada numerical ability atau kemampuan numerik, kemampuan memecahkan masalah aritmatika. Yang ketiga ada kecepatan persepsi, yaitu kemampuan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara objek. Yang keempat ada penalaran, yaitu kemampuan untuk menentukan aturan. Yang kelima ada visualisasi spesial, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan. Dan yang keenam itu adalah pemahaman verbal, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan dan memahami kata-kata. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada kefasihan kata, yaitu kemampuan menghasilkan kata dengan cepat. Masuk poin ketiga, yaitu Theory of Multiple Intelligence. Howard Gardner yang pada tahun 1993 mencetuskan Theory of Multiple Intelligence, merumuskan bahwa macam-macam kecerdasan bisa dibagi menjadi 8 jenis, yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh Anda dan menangani objek dengan terampil.
Yang kedua ada kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Yang ketiga ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kapasitas untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan, dan proses pikir batin. Yang keempat ada kecerdasan logis matematis, kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak. Poin kelima yaitu kecerdasan musikal atau kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbre. Terus yang keenam ada kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan hewan, tumbuhan, dan benda lain di alam. Terus yang ketujuh ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu keterampilan verbal yang berkembang baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kita. Terus yang terakhir ada kecerdasan visual spasial, yaitu kapasitas untuk berpikir dalam gambar dan untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Yang keempat, yang terakhir yaitu Theory of Intelligence. Teori kecerdasan terakhir datang dari Robert Sternberg tahun 1985. Sternberg mendefinisikan kecerdasan sebagai aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan, seleksi, dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Sternberg setuju dengan Grander bahwa kecerdasan jauh lebih luas daripada suatu kemampuan umum. Lebih jauh lagi, ia menyarankan bahwa beberapa jenis kecerdasan Grander lebih baik dipandang sebagai bakat individu. Di sini, Sternberg mengajukan 3 komponen yang mempengaruhi kecerdasan dalam teorinya, yaitu yang pertama ada kecerdasan praktis. Nah, di sini kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Terus yang kedua ada kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Dan ketiga ada kecerdasan analitis, kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night semua. See you next video. Bye-bye. Thank you.